salam damai untuk kita semua, keluarga Fransipa dan anak-anak Fransipa yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Fransipa, pada bulan September dijadikan oleh gereja sebagai bulan Kitab Suci Nasional yang biasa kita kenal dengan sebutan BKSN. Di bulan ini kita semua diharapkan untuk semakin rajin membaca kitab suci dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tema BKSN pada tahun ini adalah Yesus, sahabat seperjalanan kita. Anak-anak, sahabat adalah orang yang memiliki relasi yang sangat dekat dengan seseorang. Tuhan Yesus adalah sahabat bagi kita semua. Tuhan Yesus selalu menemani kita dalam keadaan suka dan duka. Terlebih dalam masa pandemi ini, Tuhan Yesus selalu mendampingi kita, menguatkan kita, dan selalu memberikan pengharapan kepada kita. Anak-anak Fransipa yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengikuti pertemuan BKSN Fransipa yang pertama. Tema pertemuan yang pertama ini adalah Yesus, sahabat bagi mereka yang putus asa. Nanti kita akan mendengarkan kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Apakah kalian sudah pernah mendengarkan kisah ini? Nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Sekarang, marilah kita membuka pertemuan BKSN Fransipa. Yang pertama, dengan menyanyikan sebuah lagu, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Bunita akan memanggil teman-teman yang lain untuk bernyanyi bersama dengan kita. Mari Pak Wawan dan Ibu Guru semuanya. Anak-anak semuanya juga ikut menyanyi ya. Kita memuji Tuhan bersama-sama.
kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami putra-putri keluarga Fransipa untuk bersama-sama mengikuti pertemuan BKSN yang pertama. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat semakin mengenal Engkau dan kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat menerima sabda yang akan kami dengarkan pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan kisah tentang Yesus berjalan di atas air yang diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda Tuhan tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkannya? Oke. Nah, ceritanya begini anak-anak. Di suatu sore, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke danau, naik perahu. Sedangkan Yesus tidak ikut bersama dengan murid-muridnya. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa kepada Bapa. Tiba-tiba perahu para murid terombang-ambing, terkena gelombang air karena ada angin yang sangat kencang. Pasti anak-anak juga takut ya kalau terombang-ambing di atas air ya. Kemudian mereka melihat seseorang berjalan di atas air. Nah, anak-anak lihat juga kan? Ada seseorang berjalan di atas air. Lalu para murid menjadi takut. Siapakah orang itu? Mereka mengira orang itu adalah hantu. Oh, adik-adik, ternyata orang itu adalah siapa? Orang itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ada seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Petrus menjawab, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu Yesus menjawab, "Datanglah." Itu jawaban Yesus kepada Petrus. Apa yang dilakukan Petrus? Kemudian Petrus pun turun dari perahu dan pelan-pelan Petrus mulai berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Tetapi tiba-tiba Petrus merasakan ada tiupan angin. Maka Petrus mulai takut dan dia hampir tenggelam. Petrus takut. Lalu Petrus berteriak, "Tuhan, tolong aku! Tuhan, tolong aku!" Petrus ketakutan. Lalu Yesus datang dan memegang Petrus sambil berkata,
Hai, orang kurang percaya, kenapa kamu bimbang? Lalu Yesus bersama dengan Petrus naik ke perahu, dan para murid yang berada di atas perahu berteriak, "Sesungguhnya Engkau adalah Anak Allah." Akhirnya angin pun reda dan mereka sudah sampai ke pantai. Wih, tepuk tangan anak-anak. Ceritanya bagus sekali. Kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Apakah kalian sudah pernah mendengarkan kisah ini? Ada yang sudah pernah mendengarkan kisah ini. Baik, berarti kalian lebih mengenal Yesus dan meresapkan sabda Tuhan dalam hidup anak-anak. Nah, coba sekarang kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kisah yang sudah kita dengarkan bersama. Diingat-ingat ya pertanyaannya, nanti harus dijawab. Pertanyaan yang pertama, siapa saja tokoh yang ada dalam kisah kitab suci tadi? Pertanyaan kedua, siapa yang berjalan di atas air dan mau tenggelam, dan mengapa? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dikatakan oleh murid-murid kepada Yesus setelah Yesus dan Petrus naik ke atas perahu? Pertanyaan yang keempat, apa yang kalian lakukan saat kalian menemui badai dalam kehidupan kalian? Nah, badai dalam hal ini adalah permasalahan yang muncul dalam kehidupan kita. Oke anak-anak, itu adalah 4 pertanyaan refleksi yang bisa kalian jawab. Bisa ya? Tentu bisa, karena kalian adalah anak-anak Friendsipa yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang terkasih, kita sudah mendengarkan kisah tentang Yesus yang berjalan di atas air, dan tentang Yesus menolong Petrus yang hampir tenggelam karena apa? Karena kurang percaya pada Tuhan. Maka tadi ketika berjalan di atas air, Petrus hampir tenggelam. Padahal pertamanya Petrus bisa berjalan, tapi karena dia mulai bimbang, yang terjadi justru Petrus mau benar-benar tenggelam karena kurang percaya kepada Tuhan. Dari kisah tadi, Tuhan Yesus ingin semua muridnya percaya kepadanya. Dan kita adalah murid Yesus, jadi kita juga harus percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Harus mengikuti Yesus dengan setia. Misalnya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus ketika kita sedang punya masalah atau kesulitan. Misalnya kesulitan dalam hal belajar, dalam menghadapi ujian, mau ulangan, atau ada tugas. Anak-anak merasa kesulitan. Apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan hendaknya berdoa kepada Tuhan Yesus
Mohon berkat-Nya supaya kita dapat belajar dengan baik. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Kita harus senantiasa mengikuti perkataan Yesus. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Yuk kita ulangi kata-kata Yesus yang terakhir ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Sekali lagi kita ucapkan dengan penuh rasa percaya kepada Tuhan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah mengikuti pertemuan BKSN Friendsipa, pertemuan yang pertama. Kita akan mengakhiri pertemuan hari ini dengan berdoa bersama. Oke anak-anak, kita ambil sikap doa yang baik. Kita akan mengakhiri pertemuan pertama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena kami dapat mendengarkan firman-Mu, kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Berkatilah kami anak-anak-Mu supaya menjadi anak-anak yang selalu percaya kepada Engkau, sehingga kami tidak menjadi seorang anak yang mudah putus asa dan bimbang atas permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Tapi sebaliknya, kami selalu mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan semoga kami tidak takut karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan bernyanyi bersama dengan Pak Wawan dan Ibu Guru yang suaranya merdu-merdu. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Anak-anak juga ikut menyanyi ya, Jalan Serta Yesus ya. Sampai jumpa di BKSN Friendsipa pertemuan kedua. Salam Fransiskus berjiwa besar. Sampai jumpa.